namun ku serahkan bagi kerajaan-Mu. Semua yang ku miliki adalah dari-Mu. Ku hidup oleh anugerah keselamatan dari-Mu. Kuasa-Mu telah Kau berikan padaku untuk menunaikan tugas kerajaan-Mu. Takkan pernah ku ragu terhadap janji-Mu, karena ku hidup dalam ikatan janji dengan-Mu. Ku hidup bergantung dari kuasa firman-Mu yang mencipta ulang seluruh kehidupanku. Dalam diriku ada Kristus yang hidup, yang memampukanku hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu. Terhadap janji-Mu, karena ku hidup dalam ikatan janji dengan-Mu. Ku hidup bergantung dari kuasa firman-Mu yang mencipta ulang seluruh kehidupanku. Kristus yang hidup, yang memampukanku hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu. Bapa, kami mengucap syukur. Kami tahu bahwa dalam kehidupan kami ada kehidupan daripada Kristus yang menghidupkan kehidupan kami, yang memampukan setiap kami anak-anak Bapa kasih untuk kami hidup di dalam kebangkitan daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Makasih Bapa, kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Berfirman ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Bagaimana 2 minggu yang lalu saya pernah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan perikop bagaimana melihat atau kita masuk di dalam kerajaan Allah, saudaraku. Nah, firmannya itu saya ambil di Yohanes 3 ayat 3 dan Yohanes 3 ayat 5. Di mana firman ini Tuhan Yesus lagi berbicara dengan seorang ahli Taurat yang bernama Nikodemus mengenai kerajaan Allah. Di mana Tuhan berkata daripada melihat kerajaan Allah menjadi masuk di dalam kerajaan Allah itu sendiri, saudaraku. Nah, kalau kita lihat kerajaan Allah sini, saudaraku, kalau kita secara harfiah, saudaraku, ini kalau berbicara suatu tempat atau surga, berarti bahwa orang yang lahir baru itu tidak memungkinkan kita untuk masuk dalam surga, saudaraku. Tapi hanya melihat saja. Ini sesuatu yang tidak benar, saudaraku. Dan kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ini bahwa Tuhan Yesus lagi berbicara mengenai apa? Mengenai kepemerintahan Allah yang ungu dan penuh kuasa, saudaraku. Mengenai apa? Mengenai pemerintahan kerajaan, saudara. Nah, ini saudaraku kalau kita lihat, kita pahami, saudara, ini suatu hal mengenai arti yang berbeda. Sehingga sangat mudah kita untuk kita pahami, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, secara pribadi, saya juga bergumul untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini mengenai kepemerintahan yang ungu dan penuh kuasa ini, saudara. Kenapa, saudaraku? Banyak di antara kita sebagai orang percaya, kita sendiri meragukan apakah kita memiliki kuasa ini, saudaraku, atau kita tidak pernah kita merasakan atau kita mungkin tidak mengalami dalam kehidupan ini, saudaraku. Ada amin. Nah, saudaraku, kita tahu bahwa firman Tuhan di 1 Korintus 2 ayat 12 berkata bahwa kita tidak menerima roh daripada dunia ini, saudaraku. Kita menerima daripada roh Allah, sehingga kita bisa mengerti dan mengetahui karunia-karunia yang diberi dan limpahkan kepada saudara dan saya. Ada amin. Karena Tuhan sendiri telah melimpahkan rohnya kepada saudara dan saya. Sehingga satu firman Tuhan di Korintus 2 ayat 9 dan 10 juga berkata, apa yang tidak pernah kita lihat, kita dengar dan kita pikirkan di dalam hati kita, saudaraku, sebagai manusia itu telah disediakan bagi kita yang mengasihi Dia, saudaraku. Ada amin. Nah, saudaraku, firman Tuhan juga di Markus 4 ayat 11 berkata bahwa saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang dipercayai rahasia kerajaan Allah, sedangkan orang-orang lain mengenai perumpamaan, saudara. Nah, saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang diberi rahasia kerajaan Allah, diberi mengenai kepemerintahan Allah yang ungu dan penuh kuasa ini, saudaraku. Sedangkan pada orang lain diberikan secara pakai perumpamaan, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang mempunyai ikatan perjanjian dengan Allah kita, saudara. Ada amin. Nah, saudaraku, saya percaya bahwa Roh Kudus sendiri, saudaraku, Dia yang akan menyingkapkan kebenaran yang sangat luar biasa ini, saudaraku, mengenai kepemerintahan Allah yang ungu dan penuh kuasa yang telah dilimpahkan kepada saudara dan saya. Ada amin. Nah, untuk itu, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku, Dia sebagai Tuhan dan Raja di muka bumi ini, Dia sudah tidak ada. Dia sudah pergi ke surga, saudaraku. Dan saudara dan saya, kita sebagai tubuh Kristus, saudaraku, yang masih ada di dalam dunia ini, so kita lah orang-orang yang menjalankan pemerintahan Allah yang ungu dan kuasa ini, saudaraku. Ada amin. Nah, kalau saudara dan saya kita tidak menjalankan pemerintahan ini, saudaraku, kita tetap di dalam penguasa daripada penguasa dunia ini. Dengan kata lain, bahwa kehidupan ini selalu menguasai saudara dan saya. Ya, saudara, kita bisa menjabarkan sendiri mengenai kehidupan yang menguasai kita. Mungkin kita penuh dengan keserakahan, saudaraku. Mungkin juga kita mungkin kita juga marah, dendam, amarahan, saudaraku. Kita tidak bisa mengampuni, belum mengenai sakit penyakit dan lain-lain dan sebagainya, saudaraku. Saya percaya bahwa ini bukan daripada rencana Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan jelas di Roma 5 ayat 17 berkata bahwa saudara dan saya, kita ada orang-orang yang telah menerima kelimpahan daripada kasih karunia dan kebenaran, akan hidup dan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Ada amin. Nah, saudaraku, saya melanjutkan firman Tuhan ini, saudaraku. Hal yang kedua, kenapa saudara kita sebagai gereja Tuhan,
kita tidak bisa memerintah dalam kehidupan ini, bahkan kehidupan ini yang menguasai kita, saudaraku. Nah, saudaraku, dalam firman Tuhan di Petrus berkata bahwa kita dilahirkan baru oleh kebenaran daripada firman Tuhan, saudaraku. Nah, sehingga apa, saudara, kita tidak di dalam Adam, tapi kita di dalam Kristus, saudaraku. Di mana roh kita, saudaraku, itu sempurna sama seperti Yesus Tuhan, saudara. Ada amin? Sehingga roh kita punya roh itu dibungkus, dimateraikan, saudaraku, oleh Roh Kudus, saudaraku, menjadi kepemilikan daripada Allah itu sendiri, saudaraku. Dan ketika kita mati, saudara, ketika kita meninggal dunia, saudaraku, maka pengkhotbah berkata bahwa debu kembali kepada tanah, roh kepada Allah yang mengaruniakannya, saudaraku. Untuk itu firman Tuhan di Roma 8 ayat 1 bahwa berkata bahwa bagi orang yang di dalam, orang yang tidak ada penghakiman bagi orang di dalam Kristus, saudaraku. Ada amin? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga dengan Yohanes 11 ketika Tuhan Yesus berkata kepada Maria, bahwa kalau kamu percaya maka kamu mati akan hidup, dan orang hidup akan tidak mati untuk selama-lamanya, saudaraku. Dan kata lain, ketika kita mati, kita menghadapi tata pengadilan Kristus, saudara, tapi bukan untuk dihakimi, tapi kita menerima upah, saudara. Ada amin? Nah, anugerah atau kasih karunia ini, saudara, memberi kita kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus, saudara. Tanya sangat luar biasanya, saudaraku, saudara saya, kita mesti mengerti dan pahami, saudaraku, bahwa anugerah ini juga, saudaraku, bukan memberi kita hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus, tapi ketika saudara, Anda dan saya, kita ada di dalam dunia ini juga, saudaraku, anugerah Allah itu, saudaraku, memberikan kelimpahan kuasanya kepada saudara dan saya. Nah, saya ambil firmannya, saudaraku, ya, di 2 Korintus 12 ayat 9. Firman-Nya berkata seini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, nah, Tuhan mau berkata kepada saudara saya, di saat kita mengalami situasi atau kondisi yang dalam kehidupan kita yang tidak mampu kita atasi dengan kemampuan kita sebagai manusia, Tuhan katakan apa, saudaraku, bahwa kuasanya, anugerahnya optimal bekerja atas kehidupan saudara dan saya. Ada amin? Maka Paulus berkata, ketika aku lemah, maka aku kuat, saudaraku. Jadi anugerah ini, saudaraku, batu pelimpahan kuasa Allah secara cuma-cuma yang diberi kepada saudara dan saya ketika kita tidak mampu mengatasi apapun masalah dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin? Sungguh sangat luar biasa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Begitu juga firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 16 berkata bahwa apa? Kita telah menerima kelimpahan kasih karunia demi kasih karunia, saudaraku. Dengan kata lain bahwa, saudaraku, segala kepenuhan yang daripada Allah itu, saudara, dia mengalir dalam kehidupan saudara, melimpah-limpah, saudaraku. Amin. Dan kepenuhan daripada Allah, saudara, berbicara mengenai kemampuan dan kekuasaan daripada Allah yang diberikan kepada saudara dan saya. Ada amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah beberapa bulan lalu menyampaikan kebenaran firman Tuhan di Petrus, saudaraku, bahwa kita diberi mengambil kodrat ilahi, saudaraku. Nah, kodrat ilahi ini, saudara, berbicara mengenai kualitas karakteristik pokok seseorang, saudara. Jadi kualitas pokok karakteristik daripada Tuhan Yesus itu, saudaraku, itu sudah diberikan kepada saudara dan saya, saudara. Ada amin? Nah, ini suatu bukti bahwa, saudara, suatu kepemerintahan yang kuasa, yang unggul, itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Ada amin? Nah, untuk itu, saudara, umpamanya seperti ini. Saya ilustrasikan, saudaraku. Ya, saya ilustrasikan umpamanya ada seorang pengusaha, saudaraku, dia mengalami suatu pergumulan, saudara. Nah, kemudian saya katakan kepada orang ini bahwa kami mempunyai sarana kepenuhan daripada Bill Gates, ya, yaitu kepenuhan Bill Gates itu akan diberikan kepada pengusaha ini, Pak. Saya percaya pengusaha ini, ayo kenakan kepada aku. Kenapa, saudaraku? Dia mungkin mulai udah merancang dalam usahanya, mulai memasarkan produk-produknya, saudaraku. Nah, kepenuhan daripada Bill Gates ini nggak ada apa-apanya, saudaraku. Alkitab katakan jelas bahwa saudara saya, kita mengalami kepenuhan daripada Kristus itu sendiri, saudaraku. Ini berbicara mengenai kemampuan dan kuasa otoritas yang Allah berikan, yang dia tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Wow, sesuatu sangat luar biasa, saudaraku. Ada amin. Untuk itu, saudaraku, Rasul
Rasul Yohanes berkata, sebagaimana Kristus ada, kita pun ada di dalam dunia ini, saudaraku. Ini sesuatu perkataan yang sangat-sangat luar biasa kepada saudara dan saya. Ada amin? Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, melewati anugerah Allah ini, saudaraku, kita telah dikembalikan, kita segambar dengan daripada Tuhan Yesus Kristus. Melewat anugerah ini juga Tuhan yang memampukan kita untuk hidup sebagaimana Kristus hidup, saudara. Nah, kemudian anugerah kita adalah anggota tubuh Kristus, saudara, dan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, Yohanes menulis di 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata bahwa siapa yang mengatakan bahwa ia ada dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus semasa dia hidup di dunia ini, saudaraku, dia yang memerintah di dalam kehidupan ini. Keadaan apapun yang dialami, kita lihat tidak bisa menguasai dan memerintah daripada Tuhan Yesus. Dia yang menguasai dan memerintah semuanya. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, firman jelas berkata bahwa saudara dan saya, kita juga mempunyai otoritas dan kuasa untuk Untuk memerintah sama seperti Tuhan Yesus memerintah di muka bumi ini, saudaraku. Ada amin? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, Anda dan saya, kita bukan orang hebat, saudara, tapi kita adalah orang-orang yang luar biasa, saudara. Ada amin? Nah, kita bukan orang-orang yang sakti, tapi Anda dan saya, kita adalah orang-orang yang berarti bagi dunia ini, saudaraku. Ada amin? Nah, untuk itu, saudaraku, kalau saudara dan saya, kita bisa untuk melayani Tuhan, kita bisa mendoakan orang sakit sembuh, dan kita bisa mengusir setan, saudara. Ingat bahwa ini semua bukan kuasanya dari diri kita, tapi ini dari Dia, saudaraku. Dari Tuhan Yesus, dari Dia, untuk Dia, dan kembali kepada Dia. Ada amin? Nah, kalau hari-hari ini saudara dan saya dipercayakan dengan mungkin dalam kekayaan kita yang melebihi daripada orang lain, saudaraku, kita masih ingat bahwa kita hanya dipercayakan Dia untuk mengelolanya, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Dari Dia, untuk Dia, dan kembali kepada Dia. Sehingga tidak ada satupun orang boleh memegahkan dirinya, saudaraku. Ada amin? Nah, saudaraku, nanti ada episode selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana firman Tuhan berkata untuk masuk dalam kerajaan Allah ini kita harus menderita bersama dengan Dia. Ada amin? Nah, kita tutup, saudaraku. Bapak, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Pada siang hari ini kami percaya bahwa kehidupan kehidupan hari-hari ini, bahwa ada kehidupan daripada Yesus yang menghidupkan kami, sehingga kami sebagai anak yang Bapa kasih, kami mampu hidup di dalam kebangkitan yang daripada Engkau, ya Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur, berkati anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa pemerintahan Allah yang unggul dan penuh kuasa itu, Tuhan, sudah kami miliki, dan kami menjalankan dalam kehidupan kami untuk kami memerintah di dalam kehidupan ini, ya Bapa, sehingga hidup kami dalam kemenangan demi kemenangan bersama dengan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, kasih setia, anugerah, dan kebaikan daripada Engkau terus melimpah dalam kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.